Tahukah Anda konten majalah Dalian Natolu edisi 180 Juli 2022? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Natolu edisi 180 Juli 2022 menemui pembaca dengan berbagai berita pelaku seni Batak, tokoh, passion, martabe, ekonomi, pelatihan, pertanahan, kerjasama, olahraga, rohani, kesehatan, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Natolu, mengatakan untuk edisi bulan Juli 2022, pihaknya menyajikan berita pelaku seni Batak, pencipta lagu, tokoh pulang kampung memulai bertani, passion, martabe, ekonomi, pelatihan, pertanahan, kerjasama, olahraga, rohani, kesehatan, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Laporan utama, Yamin Panjaitan, penyanyi dan penulis lagu kehidupan masyarakat Batak, di mana lagu Tataring Parapian populer dan banyak dinyanyikan artis Batak. Ketika duduk di bangku SD, sudah belajar mertokel dengan gitar secara otodidak. Melalui karya ciptaan, dia memiliki keinginan melestarikan adat budaya, musik, dan lagu Batak. Laporan khusus, Haji Erick Thohir BA MBA, Menteri Badan Usaha Milik Negara, melakukan kunker ke kantor pusat HKBP menandatangani MOU Nota Kesepahaman Kerjasama antara HKBP dengan BUMN yang merupakan suatu langkah strategis awal kerjasama. Bupati Tapanuli Utara Dr. Andus Nixon Nababan MSI menyambut kunjungan kerja Menteri BUMN. Tokoh JF Kennedy Manalu, pria asal desa Manalu, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, tak malu saat memilih pulang kampung untuk memulai bertani. Atas dasar pengalaman mengunjungi berbagai daerah, dia dapat mengetahui berbagai kehidupan masyarakat. Kemakmuran dan kualitas hidup dapat meningkat melalui metode pertanian yang lebih baik dan modern. Martabe, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tapanuli Utara, Dr. Andus Parsaoran Hutagalung, dan Ketua Umum Peparan Raja Simatupang Togatorop JS Simatupang SHMH bersama Tetua Toko Simatupang Togatorop meresmikan Jalan Simatupang Togatorop di Desa Simatupang, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara. Lahan yang dibuka menjadi jalan ini adalah milik warga. Monumen Tugu Raja Simatupang Togatorop kelak menjadi objek wisata. Ekonomi, Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara, menyampaikan pembangunan infrastruktur dan hilirisasi produk pertanian dapat memacu pertumbuhan ekonomi ketika menjadi keynote speaker pada kegiatan Sumatranomik ketiga yang diadakan Bank Indonesia di Hotel Adi Mulia, Medan. Bonapasogit, Dr. Andus Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Ketua Panitia Majelis BKM penerima dana hibah pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 untuk membantu kelancaran dan kenyamanan beribadah. Ekonomi, Satika Simamora SEMM, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Tapanuli Utara, mengajak Kementerian BUMN dukung penuh UMKM Tapanuli Utara ketika melakukan diskusi singkat bersama Menteri BUMN yang diwakili oleh staf khusus 3 Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulinga pada Pasar Rakyat dan UMKM BUMN di Stadion Mini Serbaguna Tarutung. Passion, Sumut Passion Week 2022, kolaborasi kembangkan tenun ulos dan talk show, tema peran ulos dalam perkembangan passion dengan narasumber Satika Simamora SEMM, Ketua Dekranasda Kabupaten Tapanuli Utara,
Ari Arka, fashion designer, praktisi bisnis dan founder Fashion Rhapsody, serta Rudi Chandra, fashion designer. Kerjasama Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi SEMM dan Bupati Tapanuli Utara Dr. Andus Nixon Nababan MSI. Tanda tangani MOU perdagangan komoditi pangan dan pertanian, di mana berharap dapat ditingkatkan karena Kota Batam membutuhkan komoditi pertanian yang sangat tinggi dan Tapanuli Utara adalah sentral pertanian terutama hortikultura surplus. Pertanahan Sarlandi Huta Barat Sarjana Hukum, Wakil Bupati Tapanuli Utara membuka secara resmi rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 dengan harapan dapat bersinergi untuk melaksanakan reforma agraria dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Rohani, Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, pensiunan pendeta HKBP, menyajikan tulisan Renungan Seorang Lansia, apakah aku adalah orang yang berguna? Hidup sampai menjadi tua adalah berkat Tuhan yang berharga, berguna asal saja kita memandang hidup secara positif. Cerpen Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Aku dan Cleo. Kalau rindu Cleo sudah melampaui batas, dia akan lesu. Dia akan banyak berbaring dengan mata sayu. Selera makannya akan menurun. Pesan etos Mr. Spirit South Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better. Kehormatan bersumber dari karakter, maka jadilah pribadi terhormat. Cara terbaik menjadi pribadi terhormat ialah menghargai dan menghormati orang lain dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Rohani, Pendeta Mangontang SM Panjaitan MTH, pensiunan pendeta HKBP, menyajikan tulisan Jangan salah memahami dan menghayati kepercayaan Kristen akan Allah Tritunggal. Dalam pengakuan iman, baik itu rasuli, apostolikum, maupun dalam Nisianum, dinyatakan bahwa Allah yang dipercaya umat Kristen adalah Allah Tritunggal. Kolom Dr. Henry Pandapotan Panggabean SHMS, Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2002, menyajikan tulisan Buku Golden Memories Adat Penyematan Ulos Saur Matua Syukuran atas ulang tahun ke-85, Jumat 1 Juli 2022 di halaman Gereja HKBP Lumban Siagian Tarutung. Kegiatan ini tidak lepas dari gambaran kegiatan jubilaris. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Dalian Natolu edisi 180 Juli 2022. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, share konten YouTube ini.